Saudara, jalur partai politik dan jalur perseorangan, dua mekanisme politik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah di tanah air. Apa jadinya jika keduanya bersatu? Pilkada DKI Jakarta, Hanura dan Nasdem resmi memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon perseorangan atau independen. Dari partai politik lain juga masih terbuka kemungkinan. Topik ini kembali kita akan bahas bersama dengan tiga narasumber saya, Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Carta Politika, Bestari Barus, Ketua DPD Nasdem DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta. Kita lanjutkan ke Mas Yunarto. Artinya di sini ada potensi gagalnya kaderisasi. Sebetulnya kalau kita mau jujur juga tidak banyak partai yang memajukan kadernya sendiri. Partai lebih banyak secara persentase itu ikut bergabung mendukung calon tertentu, entah berasal dari birokrat, bahkan kader dari partai lain, itu lebih banyak seperti itu. Yang sebetulnya menarik kan ini bisa dilihat dari dua kacamata ya, ketika ada parpol memajukan kader lain atau non-kader parpol, atau bahkan berani mendukung jalur independen misalnya. Dari satu sisi kacamata ini bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan bahwa yang mereka harus dahulukan adalah individu terbaik, bukan sekedar berbicara kader terbaik. Artinya mereka melihat persepsi publik yang kemudian ditabrakan dengan seleksi terhadap kader terbaik. Ketika kader terbaiknya ternyata masih kalah dengan individu lain yang lebih baik, ketika dibaca lewat persepsi publik, mereka mendahulukan individu yang terbaik untuk menjadi seorang kepala daerah. Artinya ini bicara sosok atau memang partainya terjerat elektabilitas? Atau yang kedua, ini adalah bentuk kegagalan partai tadi untuk melahirkan kader-kader yang bisa bersaing. Yang ideal kan adalah ketika mereka bisa memilih kader terbaik dan ketika diuji di persepsi publik ini juga adalah orang terbaik. Artinya kemudian akan muncul kader yang sekaligus memiliki elektabilitas baik. Tetapi kan problemnya kan sulit menemukan titik temu seperti itu. Ya harus diakui ini yang selalu menjadi bahasan klasik mengenai proses kaderisasi yang ternyata tidak dijalankan secara baik. Artinya kalau menurut Anda parpol yang mendukung kader yang non-parpol, parpol tersebut sudah angkat bendera putih, parpol tersebut sudah habis kadernya untuk kemudian dimajukan. Kalau tadi kata Anda kalah sosok. Ya, bukan berarti kemudian kader yang memaksakan diri, partai yang memaksakan kadernya maju, itu berarti sudah berhasil melakukan regenerasi, tidak juga. Artinya mereka lebih mengutamakan proses internal untuk memajukan kadernya, terlepas menang atau kalah. Jadi ada unsur plus minus menurut saya. Apa yang dilakukan misalnya oleh teman-teman PDIP yang mengatakan yang terpenting kita menggunakan mekanisme internal. Dan kami tidak mungkin mendahulukan seseorang hanya karena elektabilitasnya baik atau kepuasan publiknya baik begitu di survei begitu. Ini kan bisa dilihat dari dua kacamata. Dari satu sisi memang bisa dikatakan mereka luar biasa menghormati prosedur di dalam partainya, tapi di sisi lain juga bisa dikatakan loh PDIP ini seperti tidak mendengar suara publik yang menginginkan di luar kader ini ternyata ada sosok yang lebih baik untuk didukung. Ini permasalahan pilihan dan menurut saya apapun itu ini problem klasik yang terjadi bukan hanya di DKI. Ini menunjukkan hampir semua partai telah gagal melakukan kaderisasi sehingga kemudian yang terjadi dalam setiap pilkada adalah proses kompromi seperti sekarang. Oke, kita ke Pak Bestari. Partai gagal melakukan kaderisasi, tanggapan Anda? Masing-masing partai itu punya aturan main tersendiri. Bagaimana dia menentukan mulai dari kalau kita bicara bakal calon legislatif atau bakal calon... Aturan main atau perhitungan tersendiri? Saya rasa kita sebut sebagai aturan main. Ya kan, kalau perhitungan tentu ada hal lain lagi. Selain daripada aturan itu sendiri tentu ada hal lain yang dilihat. Nah, bagi Nasdem, tadi saya sudah kemukakan, kita tidak melihat semata-mata, ya kalau memang ada di kader kita yang memang mumpuni, tentu kita akan dorong. Tapi kalau kita lihat memang ada kriteria yang mencukupi, bahkan dia adalah orang di luar dari partai, itu pintu sangat terbuka dan kita akan selakukan dengan cepat gitu supaya secepat mungkin memberikan kepastian bagi masyarakat. Ini loh gitu supaya tidak ada lagi keraguan. Pada hari ini yang kita lihat adalah masyarakat ini merasa bingung. Loh kok cuma baru ada satu calon tapi yang lainnya berisik semua gitu loh. Ini kita bingung ini. Kita berharap ini segera Pak Sanusi ini deklarasi gitu loh. Ya kan? Karena terus terang saya katakan Pak Sanusi ini ya cukup pantas juga kalau misalnya nanti harus head to head dengan Ahok sebagai... Jadi gimana Pak Sanusi, Sandiaga jadi?
Waduh, kita belum tahu ya. Jadi saya cuma mau sampaikan bahwa pemilu kada yang lalu, Gerindra tingkat provinsi itu nomor 1. Tingkat kabupaten kota nomor 2 setelah PDIP. 45% kita menang semua. Dari 45% kita menang, 3/4-nya semua kader Gerindra. Artinya Anda optimis bisa mengalahkan Ahok saya nanti? Saya optimis, bukan mengalahkan, saya cuma optimis bahwa kali ini Gerindra sudah punya kader. Tahun 2012 kita dukung Pak Ahok, kita baru usia 3 tahun. Belum terlalu banyak yang kita lalu. Sama seperti Pak Bestari bilang Nasdem baru lahir gitu ya. Sekarang usia kita baru sewindu, baru 8 tahun. Jadi pengalaman kita serempak yang Desember lalu itu menunjukkan bahwa kader kita cukup punya kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga saya merasa yakin di Gerindra sendiri tidak mencalonkan lain kecuali kadernya. Ahok ini kan elektabilitasnya tinggi. Apa yang membuat Gerindra akhirnya mantap? Oke, apakah memang karena melihat background sakit hati dari seorang Basuki Cahayapurnama, atau karena memang backgroundnya mantap dengan calonnya ini lebih baik dari seorang Basuki Cahayapurnama? Saya nggak bisa proyeksi politik lebih jauh, tapi saya punya pengalaman. Saya ini sekretaris pemenangan. Yang bawa Ahok ke dalam itu kita. Ahok tuh waktu masuk Jakarta kumpulin KTP aja nggak kekumpul buat independen. Itu terbukti 2012 ya. Datang ketemu orang dekat Pak Prabowo, ketemu bla bla, akhir disandingkan oleh Prabowo. Waktu itu kita cuma 5, kita butuh PDIP 11. Kemudian waktu itu elektabilitas dan popularitas nggak ada yang kenal Ahok. Mungkin elektabilitas cuma 5-7% saat itu. Foko udah 35% loh. Kalah juga tuh Foko. Ya, jadi saya cuma menyampaikan bahwa dalam kondisi sekarang ini zero. Saya hanya bilang zero. Saya tidak bilang ada yang lebih, ada yang kurang, enggak. Ini zero, punya probability yang sama. Tergantung pada saat waktu dimulaikan, nanti kelihatan bagaimana organisasi partai politik bergerak solidkah atau tidak solidkah, itu yang kemudian bisa Pak Sanusi, kalau kita lihat Gerindra ini kan Anda katakan cukup kuat di DKI, tapi tidak bisa maju sendiri kali ini. Kira-kira akan menggandeng siapa? Jadi yang pasti Gerindra sampai detik ini komunikasi dengan PKS baik, sangat baik, komunikasi dengan P3 dan komunikasi dengan Golkar juga cukup sangat baik. Jadi kita, kalau saya boleh balik ke belakang, komunikasi KMP yang dulu masih berjalan dengan baik, walaupun kita tidak bicara itu. Tapi komunikasi kita lancar, makanya Gerindra yang mengumpulkan seluruh balon-balon tadi untuk berdiskusi sama-sama. Jadi kita masih komunikasi dengan mereka dengan baik. Tinggal kita lihat mana yang kemudian bisa bergabung dengan kita sama-sama dalam rangka mencari figur yang terbaik lah. Pak Sanusi, ada Sandiaga Uno, ada Yusril, ada Anda salah satunya. Sejauh ini elektabilitasnya di Gerindra seperti apa? Gerindra baru akan survei pertengahan bulan April. DPD Gerindra. Jadi gini, nama itu timbul dari mana sih? Waktu bulan Oktober 2015 lalu, kita kumpulkan seluruh pengurus sampai anak ranting. Ada 750 kader Gerindra, pengurus ya. Masukin dalam sebuah gor, dikasih selebaran surat, dia suruh tulis. Siapa nama yang menurut Anda pantas? Keluarlah 8 nama. Termasuk saya. Itulah yang kemudian ditugaskan oleh partai. Coba Anda sosialisasi dong ke masyarakat, meningkatkan yang popularitas atau elektabilitasnya. Itu sekarang dilakukan. Tapi partai sendiri belum melakukan. Nanti melakukannya pada saat pertengahan bulan April mendekati rakerda kita. Rakerda kita akhir bulan April. Jadi sabar-sabar. Karena artinya akhir April sudah akan keluar siapa calon dari Gerindra. Saya mau menyampaikan gini, bahwa kewenangannya ada di Dewan Pimpinan Pusat. Jadi tahun yang lalu, kita paling lambat. Semua udah ke Fokus, semua udah Independen 2, semua ada yang ke PKS gitu. Kita paling lambat waktu itu mendeklarasikan, karena ya nggak apa-apa, memang masih dimungkinkan. Karena kami merasa bahwa ornamen partai kita sampai tingkat bawah itu sudah, infrastruktur sudah jadi, sudah confirm, sudah siap berjalan. Oke, infrastrukturnya sudah jadi jangan lama-lama lah Pak baca peta, langsung harusnya tentukan begitu. aja. Cuma kan sekarang persoalannya ada mekanisme yang Pak Bestari bilang, mekanisme partai yang harus kita lalui. Ini fair nih. Disampaikan, nanti DPD Gerindra kirim 3 nama kepada DPP, akhir bulan April atau awal bulan Mei, kemudian DPP 1-2 bulan menentukan siapa yang terbaik untuk kita dorong. Kita tunggu siapa yang nanti akan disiapkan Gerindra untuk menjegal Ahok katanya. Kita ke Pak Yunarto. Pak Yunarto, kalau misalnya kita lihat partai politik punya figur, punya mesin, tapi kemudian kalau kita lihat calon perseorangan ini punya sosok mana yang nanti kira-kira bakal lebih kuat bersaing lihat pilkada DKI Jakarta nanti? Pertama, kalau kita baca data dari tahun 2005 sampai sekarang, tidak ada korelasi linier antara jumlah kekuatan parpol pendukung terhadap calon dengan kemenangan.
Artinya kalau kita lihat contoh seperti terjadi di DKI, dulu Pak Sanusi dengan PDIP itu kekuatan 16. mesin politiknya kecil sekali dibandingkan dengan Foke. Tapi kemudian karena faktor individu kemudian bisa memenangkan pertarungan. Dan itu kebanyakan terjadi di hampir seluruh pilkada di Indonesia. Artinya memang partai tidak bisa mengklaim bahwa mereka adalah faktor utama. Faktor figur ini jauh lebih besar dibandingkan dengan faktor partai. Dan itu yang menurut saya juga menyebabkan jalur perseorangan itu menjadi sesuatu yang bisa diperhitungkan, terutama setelah ada momentum orang seperti Ahok yang elektabilitasnya tinggi tapi kemudian memilih jalur perseorangan. Kenapa kalau kita baca data yang ada selama ini jalur perseorangan memang lebih banyak kalah? Karena kalau kita baca secara kualitatif, jalur perseorangan selama ini itu biasanya digunakan oleh orang yang sulit mendapatkan jalur parpol karena surveinya biasanya rendah. Artinya dia hanya menjadi rencana cadangan. Nah, tapi ketika kemudian sekarang kita lihat ada sosok yang elektabilitasnya kuat kemudian memilih jalur perseorangan, ini bisa memang menjadi sebuah tradisi baru yang kemudian akan menjadi tantangan buat partai karena bukan tidak mungkin partai sosok-sosok incumbent atau sosok-sosok yang surveinya kuat yang selama ini biasanya bergantung sama partai dan katanya ya, saya tidak mau menuduh, katanya kebanyakan harus memberikan mahar. Ini sekarang akan memulai gaya Ahok begitu. Artinya karena Anda melihat lebih murah, bisa menggunakan jalur independen, tidak bayar mahar, dan itu menurut saya tantangan buat parpol. sosok akan mengubah atau membuat satu tradisi baru. Kita lihat nanti di Pilkada DKI Jakarta 2017. Terima kasih tiga narasumber saya, Yunarto Wijaya, pengamat politik dari Carta Politika, Bestari Barus, Ketua DPD Nasdem DKI, dan Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DKI Jakarta. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.